kayak gini-gini, terus dia ngelilingin sambil nyamperin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian selalu baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini gue bakal cerita lagi, masih kisah nyata atau cerita nyata yang gue alami pribadi pada saat gue merantau atau ngekos ke daerah Cikarang untuk bekerja di sebuah pabrik besar banget. Waktu itu gue baru lulus sekolah dan gue masuk ke dalam sebuah pabrik manufaktur yang ada di daerah Cikarang. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Begini ceritanya. Cerita ini bermula pada tahun 2008. Waktu itu gue baru banget lulus sekolah, belum dinyatakan lulus pun alhamdulillah ada sebuah perusahaan swasta manufaktur, pabrik manufaktur yang ada di kawasan Cikarang itu menerima gue sebagai karyawannya. Oleh karena itu, karena domisili gue itu ada di Jakarta, gue pergilah ke Cikarang dan di sana gue ngekos, ngontrak di sana di sebuah kontrakan kecil. Waktu itu pertama kali gue ngontrak itu bukan di tempat yang serem ini ya, tetap ada horornya, cuma nggak terlalu serem di kontrakan yang selanjutnya gitu. Di kontrakan pertama itu gue nggak gangguannya nggak gimana sih, cuma pas lagi mimpi kebanyakan mimpi buruk aja. Terus lambat laun gue punya salah satu temen juga dari perusahaan yang sama, jadi lalu kita memutuskan untuk ngontrak bareng di sebuah kontrakan yang lebih baik mestinya, karena dia kelihatan lebih bersih, lebih besar, terus gimana ya, lebih rapi aja sih kontrakannya. Gue lihatnya itu kayak bagus gitu dibanding kontrakan yang sebelumnya. Nah, di kontrakan ini pada saat gue pindah itu sebetulnya udah terjadi hal yang aneh. Pertama kali gue pindah itu gue habis pulang kerja, ya umumnya pegawai pabrik ya, jam 4 sore kita keluar dari pabrik. Setelah itu gue beres-beres rumah atau beres kontrakan yang lama, lalu bergegas untuk pindah atau pergi ke kontrakan selanjutnya yang lebih besar tadi yang gue bilang gitu ya. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya, paling sekitar 5-10 menit dari kontrakan yang sebelumnya. Cuma jalurnya itu memang agak horor karena lewatin kayak lapangan luas gitu, masih tanah. Kalau misalnya hujan itu beceknya bukan main, bahkan sampai ban motor tuh nggak bisa bergerak gitu. Kalau misalnya memang kena tuh ya, jadi ban motornya sampai debel gitu. Terus lanjut ke ceritanya. Pada saat gue mau pindah, gue minta bantuan salah satu teman gue yang ada di PT itu juga, di pabrik itu juga. Gue dibantuin banget, kalian ngebantuin gue. Dia mulai dari ngangkatin lemari yang kecil, TV, pelan-pelan naik motor bareng sama gue bolak-balik sampai maghrib pun tiba. Alhamdulillah pas lagi timing maghrib itu sebelum azan, gue udah kelar mindahin barang-barang ke kontrakan yang baru. Kontrakan yang baru itu ada 3 petak. Yang depannya itu ada latarnya sekitar 1 sampai dengan 2 meteran gitu. Lumayan lah buat motor ditaruh depan rumah tuh masih bisa. Dan bersih pastinya. Terus yang kamar pertama itu buat ruang tamu. Dan kamar kedua itu lega juga. Ya buat tempat tidur ya mestinya. Dan kamar ketiga itu kamar mandi plus mungkin bisa dijadiin dapur. Lalu pada saat gua mau masukin barang-barang gua ke ruangan tengah, gue nyalain lampu dong, karena kan gua kan tadinya kan drop barang-barang gua kan di depan semua tuh. Barang-barang temen gua juga yang mau barengan ngontrak sama gua itu gua taruh di tengah juga. Terus ya udah gua
gue rapiin, gue masukin ke tengah pelan-pelan, mulai dari kasur. Waktu itu masih pakai kasur Palembang yang gulung-gulung di bawah, pokoknya ala-ala anak kos. Pindahin, masukin, gue nyalain lampu tengah. Pada saat gue nyalain lampu tengah, itu yang terjadi adalah lampunya kedap-kedip. Gak jelas sih kenapa bisa kedap-kedip gitu. Gue pikir karena konslet biasa, atau mungkin ya intinya ada something yang trouble lah dari kabel kelistrikannya itu. Gue bilang dong sama ibu yang punya kosan atau yang punya kontrakan, gue bilang, "Bu," gue samperin ke rumahnya, "ini kok lampu kok kedap-kedip ya, nggak jelas ya, kenapa ya?" Gitu. Ibu itu cuma bisa nyamperin, terus lihat langsung, gue kasih lihat, gue nyalain, kedap-kedip, gue matiin, ya bisa mati. Cuma intinya kedap-kedip pas lagi dinyalain. Nah di situ ibunya nggak bilang apapun, dia cuma bilang, "Oh oke, nanti dibilangin sama tukang ya, mau biar dibenerin." Itu ya gue kan nggak berpikir yang negatif atau yang apa ya, karena gue juga ngeliat kontrakannya nyaman banget, bener-bener enak banget dan harganya murah. Terus gue putusin untuk lanjut tidur karena gue udah capek banget mindahin barang. Gue mandi, and then gue tidur lah, istirahat. Sebelum gue istirahat, sebetulnya gue sempet kayak ada something yang aneh sih sama ruangan tengah itu. Gue ngerasa kayak nggak nyaman gitu di ruangan tengah tersebut, nggak ngerti kenapa. Padahal lega, bersih, karena habis gue pel juga, gue bersihin juga sebelum gue masukin barang kan, gue sapuin dulu semua, gue pel. Intinya udah bener-bener nikmat banget tuh kalau misalnya tinggal tidur doang tuh enak banget, adem. Terus entah kenapa hawanya itu, badan gue tuh kayak nggak mau untuk di tengah gitu. Oke lah, gue cari yang nyaman aja, gue tidur di depan, gue gulung kasur di depan, gue gelar kasur di depan di ruang tamu dengan barang-barang gue masih berantakan. Gue tidur di situ sampai besok. Hari pertama di kontrakan itu alhamdulillah baik-baik aja, nggak ada yang namanya gangguan atau apapun. Cuma gue ngerasa nggak nyaman aja, nggak tahu kenapa, gue juga nggak bisa ngejelasin itu semua. Intinya kayak lu nggak nyaman gitu loh. Jadi kayak gimana ya, gitulah. Oke, lanjut tidur. Besok paginya gue bangun seperti biasa, gue merasakan apapun, gue mandi, jalan kerja. Abis kan kebetulan teman gue itu beda shift sama gue, jadi kalau misalnya gue masuk pagi, dia masuk malam, gue masuk malam, dia masuk pagi. Jadi kita jarang banget ketemu di kontrakan bareng. Paling ketemunya tuh pas lagi malam aja, tengah malam. Kalau misalnya memang gue belum tidur ya kita main PS bareng atau apalah gitu. Intinya di kontrakan itu so far gue selalu sendirian dan dia juga selalu sendirian. Hari berikutnya gue masih belum merasakan apapun, cuma pas lagi gue masuk siang atau masuk pagi gitu, shift pagi itu kan gue pulang jam 4. Ketika gue masih sore, intinya masih ada matahari, itu kayak masih nyaman banget itu di rumah itu, kayak enak banget, mau ngapa-ngapain enak banget. Dan hawanya itu gue pengen bersih-bersih terus, gue nggak tahu kenapa, karena emang gue suka yang bersih sih. Terus intinya gue pel, gue sapu terus tiap hari, pokoknya bener-bener kinclong banget, enak. After gue mandi, which is pengen maghrib, gue mandi, gue pengen istirahat. Begitu abis gue mandi, gue pengen ya sholat kayak biasa, sholat terus istirahat, beli makan keluar, lalu tidur seperti biasa. Dan intinya pas lagi melewati malam itu rasanya kayak mencekam lagi, nggak enak lagi, selalu seperti itu terus. Setiap hari pada saat gua masuk shift pagi, gue merasa nggak nyaman banget pas lagi malam-malam ada di rumah kontrakan itu sendirian. Bener-bener nggak enak, bener-bener rasanya tuh kayak ada yang memperhatikan, kayak ada yang ngeliatin gitu. Padahal ya gue dibilang peka ya gue nggak tahu lah ya, gue nggak ngerti apakah gue peka atau gimana, cuma gue nggak nyaman aja. Terus pada hari-hari berikutnya ada salah satu yang janggal, mungkin seminggu atau 2 minggu setelahnya. Yang janggal itu adalah ketika gue lagi di kamar mandi, tadinya tuh air keran yang biasanya tinggal gitu doang kan nyala, itu nggak nyala. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba nggak nyala. Kata si ibunya dulu,
Kalau misalnya nggak nyala, nyalain aja ya di cetekan belakangnya. Di belakang rumah tuh memang ada pintu, kayak ada gang kecil gitu, kayak ada gang ya, muatnya sekitar satu orang kalau misalnya bertemu depan-depanan juga mentok. Intinya tuh tempat itu gang gelap banget, gelap. Nyalahin saklarnya itu benar-benar dengan keberanian, gue berani gue langsung ekspres buka pintu, nyalahin lah. Kalau nggak gitu kan gue nggak boleh lanjut mandi gitu kan, gue pengen mandi juga. Itu kejadian pertama, gue masih normal aja dan gue berpikir emang beginilah, mati lampu biasa lah, intinya ngeceklek biasa lah. Nah, hari-hari berikutnya ada lagi sesuatu yang aneh. Ketika itu waktu mati lampu, entah kenapa hujan besar banget, pokoknya tiba-tiba mati lampu turun listrik jebret, dan gue ngerasa langsung kayak ada yang memperhatikan gue dari segala sisi. Padahal di situ gue udah benar-benar yang wah, kenapa nih ya, padahal mati lampu biasa gitu, mati lampu ya biasa aja, cuma rasanya nggak enak banget. Suatu hari gue lagi main PS gue itu, jadi TV gue kan di depan kayak biasa gitu kan, ngeliatin layar. Entah kenapa tuh pas lagi gue main PS selalu ada yang memperhatikan gue dari pintu tengah. I don't know siapa itu, pokoknya gue ngerasa kayak ada yang ngintip satu. Ntar gue nengok kayak dia langsung kepalanya kayak gitu. Terus gue begitu lagi, dia begitu lagi gitu. Sampai suatu ketika gue sakit, gue tipes. Gue minta tolong sama saudara gue sepupu untuk temenin gue, antar jemput gue lah. Jadi pas lagi gue mau kerja dia nganterin gue, pas lagi pulang gue jemput lagi sama dia. Pagi dia anterin gue, otomatis dia balik lagi dong ke kosan dong, dia tidur di kosan. Lo tahu hari pertama dia di situ, dia main PS, abis anterin gue main PS, mau buang air kecil ke belakang, dia lihat ada anak kecil di pinggiran, di ruang tengah, di pojok pinggir. Ada, pokoknya waktu itu ada naruh kardus gitu. Di samping kardus itu lagi jongkok. Katanya saudara gue itu atau sepupu gue itu dibilang katanya badannya itu hitam legam, bener-bener hitam, matanya merah, nggak berbulu sih, cuma hitam aja, badannya bener-bener hitam, kayak mungkin kayak bener-bener hitam arang kali ya. Gue juga nggak bisa ngebayangin kayak gimana sih, cuma dibilang matanya merah. Setelah itu ya dia cuma bilang nggak usah ganggu, masing-masing aja. Udah begitu dia kencing, balik lagi dia udah nggak, begitu hilang, nggak tahu kenapa hilang aja, pokoknya nggak ada. Itu kejadian pertama. Awal pas lagi gue dengar kejadian itu, gue ya percaya nggak percaya, karena gue juga ngeliat langsung kan. Karena selama gue di situ juga gangguannya paling kayak dari ekor mata gue tuh selalu ada yang merhatiin gue aja. Nah, suatu hari entah kenapa kepala gue tuh sakit banget di ujung kepala sini, sakit sekali, pokoknya sakit banget, sampai gue bentur-bentur kepala gue ke tembok, saking nggak kuatnya, saking sakitnya, hawa sakit itu benar sakit banget di ujung kepala sini. Terus ya gue berpikir mungkin kecapean gue gitu. Sampai pada suatu hari gue bermimpi aneh. Gue bermimpi disamperin sama kayak bapak-bapak setengah tua, nggak tua banget sih, mungkin kalau usia sekitar 50-55 lah, pakai peci atau sorban, gue nggak inget. Intinya dia cuma bilang kamu penasaran nggak di sini ada apa, dia bilang gitu. Gue bilang emang ada apa? Terus kata si bapak-bapak itu di dalam mimpi gue, nanti kamu juga tahu sendiri. Itu mimpi pertama gue dikasih tahu seperti itu. Ya gue biasa aja, karena kan mimpi kan bunga tidur kan, gue mikirnya kan. Lalu di seberang kontrakan gue itu ada kontrakan juga kan, berderet gitu kan, ada 4, jadi lawan-lawanan tuh, 4 gitu. Terus gue punya inisiatif, gue mau pindah aja sendiri
ke kontrakan yang di depan itu karena kayaknya lebih di tengah, terus kok lebih nyaman ya kelihatannya gitu. Gue bilang, gue usul dong sama sama temen gue itu yang satu kosan sama gue. Temen gue yang satu kosan itu sama gue, dia selalu tidur di tengah. Jadi benar-benar kita bisa tidur kalaupun emang ketemu gitu pas lagi libur gitu, Sabtu Minggu misalnya kita lagi nggak pulang ke Jakarta, dia tidur di tengah, gue tidur di depan. Pokoknya kita nggak pernah nyampur tidurnya. Lalu pada saat gue memutuskan untuk gue tetap mau pindah deh, nggak apa-apa lu mau di sini sendiri silakan. Seminggu sebelum kita mau pindah, gue dapat mimpi lagi, dan mimpinya itu benar-benar bikin gue lelah, bikin gue capek, bikin gue takut setengah mati. Di dalam mimpi itu gue melihat temen gue itu kayak gimana ya, kayak orang yang mematung berdiri di ruangan tengah. Dia mematung berdiri, entah matanya kosong ngeliatin apa gue juga nggak tahu. Terus pas lagi gue mau masuk ruangan, gue mau keluar dari rumah itu, mau keluar, bapak-bapak yang waktu itu sempet negor gue yang kayak Pak Haji atau Pak Kiai itu yang pakai peci atau pakai sorban, gue lupa, agak-agak bayang-bayang gitu, agak-agak hilang gitu. Lalu dia cuma bilang, kamu mau tahu nggak di sini ada siapa aja? Maksudnya Pak? Gue gitu kan. Lihat ke belakang. Gue lihat dong ke belakang. Yang gue lihat pas lagi gue mimpi itu, gue lihat ke belakang, berat gitu, ada satu sosok besar, badannya gede banget tapi tanpa kepala. Lalu ada jumping candy juga, ada anak kecil juga, entah untuk anak kecil yang waktu itu sempat dilihat sama saudara gue atau bukan. Intinya ada juga, karena tuh ruangannya tuh gelap, dimatiin lampunya. Jadi di dalam mimpi itu pun kayak gelap mati lampu, karena kan ada cahaya dari depan belakang ya. Jadi gue bisa nerawang sedikit. Lalu yang paling gue bingung itu kenapa teman gue itu ada di tengah-tengah berdiri mematung, diem aja, dan dia dikelilingi oleh si makhluk-makhluk tadi tuh. Yang paling epic itu ada satu makhluk di dalam mimpi gue itu, seorang wanita tua, kukunya tuh masya Allah, panjang banget kukunya. Terus dia nari-nari, joget-joget gitu, pokoknya serem banget, buat takut banget pokoknya. Dia, maaf ya, payudaranya itu kalau kelihatan tapi pokoknya serem gitu, kayak hitam gitu, terus agak panjang gitu, memanjang ke bawah. Kalau bahasa gue tuh kayak bleber gitu ke bawah, sambil joget-joget ngelilingin si ini cuma contoh doang perumpamaan dari gue, insya Allah kayak gini lah pokoknya, kayak gini. Terus dia ngelilingin sambil nyentuh pipi teman gue, dia gini tuh, entah kenapa pokoknya gitu. Terus dia tapi dia nggak suka sama gue, dia nyuruh gue untuk pergi, pokoknya pergi gitu. Intinya dia nggak ngomong, cuma dia bilang kamu pergi. Dia nggak suka gitu kalau ada gue di situ, makanya dia nggak pengen gue ada di ruangan tengah. Dia pengennya gue ada di depan aja, atau gue pergi sekalian gitu. Dari situ gue berpikir kan, kok bisa ya gitu, gue diusir, kenapa, salah gue apa gitu kan. Intinya dia nggak suka. Terus besok paginya gue cerita begitu ke teman gue masih nggak percaya juga. Teman gue juga masih ngajak gue untuk tetap tinggal di kontrakan tersebut, sampai dia bilang air udah mulai enak nih, nggak pernah mati lampu lagi nih. Lalu pada saat gue mau pindah, terkuaklah semua apa yang sebenarnya ada di dalam kontrakan tersebut. Gue pindah ke seberang, deretannya itu di tengah, karena kontrakan gue tadi di pojok tuh yang jadi kontrakan itu pojok sini. Terus gue pindah tuh ada seberangnya 1, 2, 3, pokoknya di tengah gitu. Gue pindah, dan di depan gue tuh ada orang ya sepantar gue lah, ada mas-mas sepantar gue di perusahaan yang berbeda. Dia tahu-tahu abis gue pindah, dia langsung bilang ke gue, "Mas, pindah?" "Iya mas." "Dari pojokan ya?" "Iya." Wah,
kenapa mas pindah? Saya digituin kan. Saya bilang, nggak apa-apa, cuma nggak betah aja gitu dong. Terus karena kan saya sambil main PS ya, dia tuh gitu nimbrung main PS juga, ngobrol sama saya. Yang bener mas, cuma karena nggak betah. Lah emangnya kenapa mas gitu? Mas, saya mau ngasih tahu, digituin. Dia langsung cerita belak-belakan. Saya mau ngasih tahu mas, kontrakan itu yang pojok sudah beberapa kali orang pindah dari kontrakan tersebut. Alasannya adalah selalu diganggu, dan mas adalah orang paling lama yang berani tinggal di situ. Dan which is gue berani tinggal di situ selama kurang lebih 2 bulan aja, dan dia dibilang gue paling berani tinggal di situ selama 2 bulan. Gue cuma bisa ketawa doang kan, masa sih mas, orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Tapi memang saya mimpi nggak enak mulu di situ. Ya mas, beneran gitu. Itu udah beberapa kali gonta-ganti penghuni, selalu gonta-ganti gitu. Dan terakhir pada saat gua baru pindah ke tempat yang baru, taruhlah seminggu atau 2 minggu kemudian, ada keluarga kecil, ada bapak-bapak sama ibu-ibu sama anaknya masih kecil. Mungkin anaknya itu sekitar umur 2 tahun atau 3 tahunan lah. Dia pindah ke situ. Ya awalnya mah biasa aja, normal-normal aja, sama kayak gua, normal-normal aja. Sampai suatu ketika, mungkin nggak lama sih, nggak sampai sebulan, seminggu kemudian tiba-tiba tengah malam anaknya itu nangis gak karuan. Gak tahu kenapa anaknya nangis. Intinya besok paginya dia pindah, gak berani lagi tinggal di situ, gak berani ngontrak lagi di situ. Itu benar-benar yang gila. Seminggu itu duit kontrakan kan masih jalan kan, kita kan bayar dulu kan sebelum kontrak, itu baru pakai seminggu loh, dan mereka milih untuk pergi dari situ. Itu beneran gitu. Gue nggak nyangka gue berani tinggal di tempat itu selama 2 bulan dan nggak merasakan yang gimana, cuma mimpi aja nggak enak. Tapi temen gue tuh malah kerasan banget di situ. Lalu ada lagi yang ngontrak setelah gue berdua, ada yang ngontrak dan dia baru seminggu anaknya nangis, katanya ditongolin sesuatu, entah itu apa, intinya katanya gede, tinggi, besar gitu. Anaknya nangis dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Ya itu tadi, demi kenyamanan kita tinggal kan ya, jadi dia memilih untuk pergi dari situ gitu. Buat kalian apalagi teman-teman gue yang pernah berjuang bareng-bareng di perusahaan manufaktur itu, pasti tahu lah ya tempatnya sebelah mana. Dulu kita tuh sering banget main PS bareng di rumah itu. Kenapa gue juga sering banget ngajak mereka juga, karena gue ngerasa kalau ada banyak orang gue lebih nyaman gitu. Bahkan gue pengennya mereka ayo dong nginep tempat gue, tapi gue nggak enak, ada yang punya istri, ada yang mungkin ada keperluan lain kan, nggak mungkin kan. Jadi gue sering banget kalau pas lagi mereka main PS tuh benar-benar gue senang banget. Jadi gue ada temen, tapi even pas lagi mereka pergi itu langsung berubah gitu, jadi kayak neraka. Pas lagi malam itu bener-bener gak enak, bener-bener pokoknya gak enak banget lah. Gue tuh kayak beranggapan siang gue itu surga, malam gue itu pas lagi di kontrakan itu adalah neraka. Entah kenapa kayak mencekam, kayak hati gue tuh kayak sempit gitu. Kalau di situ tuh kayak ada yang gak enak aja gitu. Gue rasa sih cukup cerita gue kali ini mengenai kontrakan yang pernah gue tempatin pada saat gue merantau ke daerah Cikarang untuk bekerja. Buat teman-teman gue yang udah tahu tempat itu, ya sekedar tahu aja teman-teman, jangan, nggak usah di share atau nggak usah di publish tempatnya, kasihan yang punya rumahnya. Tapi yang pasti dari kejadian atau peristiwa yang gue alami di situ, ya gue makin sadar kalau kenyamanan itu penting. Karena gimana ya, hidup itu orang pengennya nyaman, enak gitu kan. Terus kalau kita masih ya nggak berpikir gimana sih, insya Allah aman-aman aja sih. Gue juga nggak berpikir gimana waktu itu, cuma ngerasa nggak enak aja. Nah ada tambahan lagi nih, gue pernah juga tuh waktu itu pas lagi waktu itu belum puasa, bulan puasa, gue lagi pulang shift malam jam 12-an lah, hujan besar. Dikarenakan hujan besar, gue nggak bisa lewat kayak lapangan tanah gitu yang tadi gue bilang di awal.
gue nggak bisa lewat itu, otomatis gue lewat jalan memutar lewat gang-gang. Dan entah kenapa gue melihat Miss Universe, entah itu Miss Universe beneran atau cuma bayangan doang. Intinya dia berdiri di depan rumah orang. Gue pikir itu orang biasa, cuma gue nggak ambil pusing, nggak gimana ya. Cuma pas lagi gue balik, gue bener-bener langsung masukin motor buru-buru aja. Di situ ada temen gue yang shift pagi, jadi kita ketemu tengah malam, dia lagi main PS kan. Gue langsung ketuk pintu, tutup. Dia, gue jujur aja gue masih penakut. Gue ketuk pintu pokoknya buru-buru. Terus dia nanya, kenapa lu? Gue habis lihat ini di sana, entah itu benar entah atau enggak, intinya dia depan rumah orang. Dan gue gak berani untuk mastiin atau ngegesin lagi gitu. Pokoknya itu sedikit cerita yang gue bisa bagiin ke teman-teman. Itu kisah nyata gue mengenai lagi-lagi masalah kontrakan serem. Oke deh, gitu aja teman-teman. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kejadian tersebut, bahwa kalau kita tetap berpegang teguh sama iman agama, insya Allah sih aman-aman aja. Tapi kalau bagi kalian yang memang belum siap atau dirasa masih takut, lebih baik cari lagi yang lain aja, mumpung masih ngontrak ya kan, bukan rumah sendiri. Jadi cari kenyamanan aja lagi lah ya. Nggak apa-apa agak jauh atau mungkin agak sempit dibanding besar atau lebih dekat, tapi gak bikin nyaman. Jadi kerja atau hidup sehari-hari jadi gak enak, benar-benar tersiksa banget. Oke deh, sekian dari gue Maulana Krisusanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.